Kolbun pun masih digoda, ditipu oleh perdaya iblis. Ya muqallibal qulub. Ya Allah yang membolak-balikan hati, kuatkan hati kami agar istiqamah di dalam ibadah dan mendekat kepada Engkau. Yang ketiga, fuad. Yang keempat, syagab. Syagab ini tempat cinta, tempat rindu. Setelah syagab, lub la ayatil liulil albab. Setelah lub, sir. Sir itu adanya di mana? Ada di bawah puting. Dua jari di bawah puting. Yang bawah adalah kolbun, atasnya sir. Sewaktu kita tawajuh, ya, menghanyutkan diri kita di dalam zikir sir. Di dalam zikir sir, wa fi sirri ana, di lapisan hati yang keenam disebut sir, di atas sir ada aku, kata Allah. Atau di dalam sir ada aku, kata Allah. Nah, disinilah basirah dan pandangan kita kepada Allah. Sewaktu illallah, Allah ilaha illallah, si basirah ini sedang dibersihkan, disucikan. Kata Ibnu Athaillah, kesungguhanmu mengejar apa yang sudah dijamin untukmu oleh Allah, dan kelalaianmu melaksanakan apa yang dibebankan kepadamu, itu merupakan tanda butanya basirah atau mata batinmu. Barang siapa yang sudah buta dan dibutakan oleh Allah mata hatinya di dunia ini, maka di akhirat pun dia pasti buta dan dia tersesat di jalan Allah. Dan juga bukan hanya itu, orang-orang yang buta mata hatinya pasti menjadi kayu bakarnya neraka. Di dalam TKN Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, khotaman itu sebagai ibadah riyadhah, latihan, ya, melatih jismani dan ruhani kita agar senantiasa merasakan kedekatan kita dengan Allah, ya. Ini disebut dengan riyadhah. Riyadhah di dalam tarekat-tarekat itu punya riyadhah masing-masing. Ada riyadhah 40 malam mandi taubat. Ada riyadhah berpuasa selama 40 hari. Ada riyadhah tidak bicara selama 40 hari. Ada riyadhah tidak makan yang berjamaah selama 40 hari. Jadi ada riyadhah. Ini termasuk riyadhah itu artinya latihan mendekatkan diri kepada Allah. Latihan mempertajam basirah. Apa itu basirah? Mata hati atau batin kita. Ada mata lahir, yaitu mata yang bisa memandang dan melihat. Ada mata batin yang tidak terlihat. Dia tidak bisa menampakkan seperti mata lahir, memandang, melihat langsung. Misalnya saya melihat Pak Tri, ya, saya melihat lagi Pak Safak. Nah, ini yang melihat adalah mata lahir. Tapi berbeda pandangannya dengan mata batin. Mata batin itu disebut basirah. Basirah ini tempat pandangan manusia kepada Allah. Jadi melihat Allah, ru'yatullah itu menggunakan basirah. Basirah ini dipertajam, diperkuat, diperhalus dengan riyadhah. Bagaimana mungkin seseorang bisa meningkat basirahnya, bisa tajam basirahnya bisa dawam, bisa baqa, bisa kekal dalam ingatannya kepada Allah. Mata batinnya, mata hatinya yang disebut dengan sir terkoneksi, tersambung terus kepada Allah. Kalau tidak dilatih, maka tidak akan tajam basirah ini.
Jadi dengan riyadhah mempertajam basyirah. Nah, ini kita akan kupas kitab Al-Hikam pasal 5 ya. Rezeki yang sudah ditetapkan oleh Allah ya. Ini menyangkut basyirah juga. Sebelum kita awali, kita Fatihahkan dulu. Pertama, mari kita hadirkan diri kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ila hadrati Sultan Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirah, wa ila hadrati Syekhina Al-Karam Syekh Abdul Mubarak bin Nur Muhammad, wa ila hadrati Syekhina Al-Karam Syekh Ahmad Sahibul Wabatajul Arifin qaddasallahu sirah, wa ila hadrati Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Para ikhwan wal akhwat yang diberkati rahmati Allah Subhanahu wa taala, mempertajam basirah itu bukan hanya dengan amaliyah khataman atau zikir istighosah. Mempertajam basirah harus mendawamkan amaliyah zikir harian. Tadi yang kita laksanakan, yang kita ucapkan ba'da sholat isya, zikir jahri, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dengan kalimat la ilaha illallah mempertajam basirah. Karena dengan kalimat la ilaha illallah yang pertama membersihkan penyakit-penyakit hati yang bisa menghalangi pandangan kita kepada Allah. Penyakit hati itu bisa menghadang, menghalangi, menjadi hijab. Ya, seperti ini nih, kayu yang ada di belakang Bapak itu menjadi hijab antara kita, pandangan saya dengan ibu. Begitupun kalau andai kata tidak didawamkan kalimat la ilaha illallah, ya, kalimat nafi isbat. Nafi maksudnya meniadakan diri kita, meniadakan Tuhan-Tuhan yang kita sembah, meniadakan benda-benda yang kita sandarkan, meniadakan makhluk-makhluk yang kita tuju. Ini namanya nafi, mengosongkan, menzerokan, menolkan, meniadakan diri kita. La ilaha illallah. Tiada yang diinginkan, tiada yang dipuja, tidak ada yang didambakan, dituju, dicintai, diharapkan, disandarkan diisbatkan kecuali Allah. Sewaktu diisbatkan, zikir nafi isbat ini membersihkan penyakit-penyakit atau kotoran-kotoran kolbu, kotoran-kotoran mata batin, kotoran-kotoran basirah. Dibersihkan dengan kalimat la ilaha illallah, agar pandangan kita, cermin kita bersih, bisa memandang diri kita dengan tujuan yang kita pandang. Basirah. Ada nggak basirah dalam diri kita? Ada, Pak. Apa tuh basirah kita? Sir. Banaitu fi jawfi ibni Adam qasran. Aku bangun istana dalam rongga manusia. Ada sebuah istana. Di dalam istana ada sodron. Ada sodron, ada dada yang pertama, mata batin yang pertama disebut sodron. Alladzi yuwaswisu fi sudurin. Sudur itu masih diganggu, masih dikecoh, masih ditipu oleh iblis dan bangsa jin lainnya.
yang menggoda manusia dari dada manusia, dari bangsa jin dan manusia. Yang kedua, kolbun. Kolbun pun masih digoda, ditipu oleh perdaya iblis. Ya muqallibal qulub. Ya Allah yang membolak-balikan hati, kuatkan hati kami agar istiqamah di dalam ibadah dan mendekat kepada Engkau. Yang ketiga, fuad. Yang keempat, syagab. Syagab ini tempat cinta, tempat rindu. Setelah syagab, lub la ayatil liulil albab. Setelah lub, sir. Sir itu adanya di mana? Ada di bawah puting. Dua jari di bawah puting. Yang bawah adalah kolbun, atasnya sir. Sewaktu kita tawajuh, ya, menghanyutkan diri kita di dalam zikir sir. Di dalam zikir sir, wa fi sirri ana, di lapisan hati yang keenam disebut sir, di atas sir ada aku, kata Allah. Atau di dalam sir ada aku, kata Allah. Nah, disinilah basirah dan pandangan kita kepada Allah. Sewaktu illallah, Allah ilaha illallah, si basirah ini sedang dibersihkan, disucikan, sehingga kalau sudah bersih, ibarat kotoran-kotoran yang menempel di kaca, dibersihkan, digosok-gosok, sehingga kaca itu bisa terlihat. Begitupun basirah kita seperti cermin. Kalau kotor maka menempel itu bintik hitam atau noda hitam. Semakin banyak kotoran, semakin banyak menitik, dan akhirnya apa? Cermin tidak bisa kita pandang dan kita lihat. Inilah basirah, ya. Basirah. Nah, kalau andai kata amaliyah basirah kita sudah kuat, ya, sudah kuat, jangan terkotori lagi. Maksudnya apakah sewaktu kita sudah istiqomah masih bisa tersesat? Bisa, Pak. Bisa. Ya. Bapak pernah tahu contoh Korun? Korun, tahu Korun? Korun itu ibadahnya sangat luar biasa, Pak. Kalah kita dengan Korun. Ya. Ibadahnya sangat luar biasa. Jangan dikira Korun itu nggak ahli puasa. Ahli puasa. Korun ahli bangun malam Korun itu. Dia bermunajat kepada Allah, minta kekayaan dunia. Dikasih oleh Allah kelebihan, dikasih, dianugerahkan oleh Allah kekayaan yang berlimpah, sehingga semakin banyak kekayaannya, semakin banyak hartanya, semakin banyak aset dan omsetnya, dia lupa kepada Allah. Dia bangun usaha, dia bangun lagi mall, dia bangun lagi peternakan, dia bangun lagi perusahaan-perusahaan. Semakin banyak usaha-usaha, omset dan asetnya, dia lupa kepada ahli ibadah. Bal'am, kenal Bal'am? Bal'am itu seorang ahli ibadah, seorang alim ulama yang doanya tidak pernah tertolak. Kalau dia minta, dia diijabah. Apapun yang diminta oleh Bal'am, Allah berikan. Seorang ulama Bal'am itu istiqomah dalam ibadah. Ibadahnya sangat luar biasa, sama seperti Korun ibadahnya. Tergoda oleh apa? Oleh dunia. Sa'labah, kenal Sa'labah? Setiap ibadah dia gantian, Pak. Mau sholat subuh datang lebih awal, pakaian cuma satu, itu pun sarungnya gantian buat sholat dengan istrinya. Setiap subuh tidak pernah dia itu lalai dan lupa berjamaah terus. Bangun malamnya, ibadah puasanya, minta berkali-kali pada baginda Rasulullah agar diberikan anugerah kekayaan yang berlimpah. Akhirnya dia dititipkan domba, diberikan domba sepasang, betina dan jantan. Lama-kelamaan lahir terus anak-anak dari domba tersebut sampai puluhan
puluhan sampai ratusan, dari ratus sampai ribuan. Akhirnya dia beli ontak dan lain sebagainya. Semakin banyak, ribuan yang dia miliki, ternak-ternaknya dia beli lagi, semua apa yang dia inginkan, sehingga dia punya peternakan yang begitu luas, begitu banyak. Tertipu oleh dunia. Akhirnya lama-kelamaan yang tadi sholat berjamaah, akhirnya udah jarang berjamaah lagi. Yang tadi masih sholat walaupun nggak berjamaah, akhirnya nggak sholat lagi. Siangnya sudah sibuk, sorenya kecapean, malamnya ketiduran, subuhnya kesiangan. Salah bah. Ya. Nah, ini Ibnu Athaillah sudah menukil tentang basyirah. Ijtihaduka fima duminalaka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, kesungguhanmu mengejar apa yang sudah dijamin untukmu oleh Allah. Maksudnya apa? Bahwasanya kita ini sudah dijamin oleh Allah tentang dunia kita. Rezeki bapak-bapak sudah dijamin oleh Allah. Sudah Allah tetapkan di alam azali. Ya. Bapak itu sudah dikasih, dianugerahkan rezeki sekian persen dari Allah. Dan rezeki bapak nggak akan ketukar dengan rezeki orang lain. Bukan hanya kita yang mayoritas Islam beribadah, menyembah, tunduk, taat patuh kepada Allah, yang tidak taat pun Allah berikan. Udah yang taat, yang tidak taat pun udah Allah jamin. Ya. Walaupun dia menentang dan mengaku-ngaku Tuhan seperti Fir'aun, udah dijamin oleh Allah rezekinya. Walaupun dia menentang Rasul-Rasul Allah seperti Namrud, sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Yang menjadi pertanyaan, Ustadz, apakah tidak boleh bekerja keras atau bersungguh-sungguh untuk menggapai dunia yang jauh lebih banyak lagi? Boleh. Siapa yang nggak bilang nggak boleh? Boleh. Tapi jangan menjadikan dunia tujuan tertinggimu sehingga engkau melupakan Allah, sehingga basirahmu tertutup dengan noda-noda dosamu. Ijtihaduka fima duminalaka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Kata Ibnu Athaillah, kesungguhanmu mengejar apa yang sudah dijamin untukmu oleh Allah dan kelalaianmu melaksanakan apa yang dibebankan kepadamu, itu merupakan tanda butanya basirah atau mata batinmu. Kesungguhanmu mengejar dunia, mengejar rezeki yang sudah dijamin oleh Allah, dan membuat lalai terhadap ketentuan dan aturan Allah. Setelah engkau mengejar dunia sebagai tujuan akhirmu, engkau lupa kepada akhiratmu, engkau lupa kepada siapa yang menciptakan dirimu, engkau lupa kepada tujuanmu, mengakibatkan mata batinmu buta. Karena engkau yang membuat mata batinmu buta, bukannya Allah. Ya. Hubbud dunya ra'sun min kullil khati'ah. Cinta kepada dunia biang segala penyakit. Biang segala penyakit. Qarun setelah diberikan harta yang berlimpah oleh Allah, dia mengejar dunia dan melupakan akhirat, padahal dulunya seorang ahli ibadah, ahli zikir, ahli taat, ahli tahajud, ahli puasa. Akhirnya diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah, dia sibuk dengan kekayaan harta yang dimilikinya sehingga melupakan Allah. Mata batin dan basirahnya buta
karena perbuatan diri sendiri, akhirnya dia tenggelam, ditenggelamkan oleh Allah di dasar bumi dengan harta-hartanya. Sa'labah, seorang ahli ibadah yang memang hidup di zaman baginda Rasulullah SAW, diberikan anugerah kekayaan karena dia meminta kepada Allah, Allah berikan. Saking banyaknya anugerah, dia memiliki harta kekayaan, binatang ternak yang berlimpah, sehingga dia sibuk mengurusi dunia dan usahanya, lupa akan Allah yang telah memberikan anugerah rezekinya. Akhirnya diminta oleh Rasulullah untuk menderma dan zakat, tapi Sa'labah tidak memberikan karena keserakahan dirinya untuk menikmati dunia yang Allah berikan. Sehingga seluruh ternak-ternak Sa'labah dimakan oleh serigala. Bal'am pun demikian, ya. Bal'am pun demikian. Bagi Allah tidak sulit merubah ahli ibadah menjadi ahli maksiat. Nggak akan sulit bagi Allah. Dan Allah pun memampukan dari ahli maksiat menjadi ahli ibadah. Nggak akan sulit bagi Allah. Tinggal bagaimana diri kita harus menjaga, harus memiliki sifat waro, penuh dengan kehati-hatian, terus berpegang robitoh kepada genggaman guru. Enaknya kita punya guru, jadi kita bisa menggenggam ruhani guru. Sewaktu diberikan kejayaan, kesuksesan, kekayaan, anugerah yang berlimpah yang Allah berikan, genggam robitoh pada guru. Abah, jangan sampai dunia yang aku miliki menjadi terlena dan aku tertipu sehingga aku peleset ke dalam jalan kesesatan. Robitoh kepada guru. Karena kita nggak akan bisa sampai kepada Allah karena kita belum usul kepada Allah. Ustadz, apa boleh kita bermunajat kepada guru? Ini namanya wasilah. Bapak ila hadratin Nabil Mustafa itu pun wasilah. Saya hadirkan kehadirat Nabi Muhammad SAW dengan Fatihah agar Fatihahku dibawa oleh Kanjeng Nabi kepada Allah. Ini namanya wasilah. Wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin, dan aku hadirkan kepada arwah-arwah para nabi, para muqarrabin dan para malaikat. Aku hadiahkan Fatihah. Ini namanya wasilah. Termasuk juga hadis qudsi, kun ma'allah wa ilam takun ma'allah kun ma'aman ma'allah wa yahsilu ilallah. Dekati Allah, cintai Allah, kenali Allah. Kalau engkau belum dekat, belum kenal, belum cinta kepada Allah, dekati orang yang sudah dekat kepada Allah. Wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, carilah wasilah. Jadi wasilah itu nggak apa-apa, Pak. Sewaktu kita abah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan akhirku. Wahai abah, jangan jadikan aku terlena dengan dunia, anugerah yang Allah berikan begitu banyak. Semoga dengan dunia yang Allah berikan begitu banyak menjadi kekuatan lahiriah dan batinnya untuk mendekat kepada Allah. Jadi kalau orang mengejar dunia terus yang dikejar, sibuk dengan harta, kekayaan, benda, omset dan asetnya, sibuk dengan bisnisnya, sibuk dengan usahanya, sehingga meninggalkan ibadah-ibadah yang wajib maupun yang sunnah, sehingga lupa kepada Allah, sehingga hatinya lalai, tidak tersambung kepada Allah, maka basirahnya akan menjadi buta. Buta dalam arti bukannya buta tidak melihat, tertutup, terhijab. Ya. Dalam Al-Quran Allah pun berfirman, ya,
yang mana di dalam surat Al-Isra ayat 72, wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Siapa yang buta mata hatinya, siapa yang buta mata hatinya, mereka-mereka tidak mau mendekat, tidak mau mengenal, tidak mau beribadah, tidak hatinya lalai kepada Allah, maka buta mata batinnya, maka buta mata hatinya. Barang siapa yang sudah buta dan dibutakan oleh Allah mata hatinya di dunia ini, maka di akhirat pun dia pasti buta dan dia tersesat di jalan Allah. Dan juga bukan hanya itu, orang-orang yang buta mata hatinya pasti menjadi kayu bakarnya neraka, menjadi penghuni neraka. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-A'raf kalau tidak salah, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubul la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dalam surah Al-A'raf Allah berfirman yang artinya sesungguh, walaqad sungguh, dzara'na li jahannam, sungguh bahwasanya banyak penghuni neraka dari bangsa jin dan bangsa manusia. Kenapa mereka menjadi penghuni neraka? Yang pertama, lahum qulubun la yafqahu nabiha. Mereka punya hati, mereka punya basirah, mereka punya kulub, tapi hatinya, mata batinnya, mata hatinya tidak pernah mengingat Allah, tidak pernah mendekat kepada Allah, tidak pernah mau sujud kepada Allah, sehingga hatinya menjadi keras. Ya. Bal asyaddu qaswah. Kalau orang jauh dari Allah maka hatinya keras. Makanya kalau andai kata ada orang yang susah dinasehatin, maka dipanggilnya batu loh. Batu. Karena keras hatinya, Pak. Itu slogan itu benar, Pak. Ya. Udah dibilangin masih aja begitu. Ya, dinasehatin masih aja begitu. Dipanggil batu loh. Susah dibilangin. Saking keselnya ya. Tapi jangan, ya. Sama aja namanya mencemooh, nggak boleh. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, mereka memiliki mata lahir tapi tidak bisa memandang kebaikan. Walahum adanun la yasma'una biha, mereka punya telinga tapi telinganya tidak mau mendengarkan nasihat. Ya. Ulaika kal an'am, mereka-mereka yang tadi saya sebutkan seperti binatang ternak. Binatang itu kerjanya apa, Pak? Dahar, modal, ulin. Makan, modal apa? Buang air, ulin, main. Ya. Iya. Kalau andai kata ada manusia kerjaannya seperti itu, apa bedanya dengan binatang? Ya, kerjaannya cuma main, makan, modal. Itu aja kerjaannya. Ya. Apa bedanya dengan binatang? Ya. Balhum adal. Kalau andai kata sudah seperti binatang ternak, maka dia rendah, adal, tersesat. Ya. Ulaika kal an'am bal hum adal ulaika humul ghafilun. Mereka-mereka itu yang tersesat, mereka-mereka itu yang hatinya ghaflah, mereka-mereka itu yang basirahnya tidak tersambung kepada Allah karena maksiat dan mungkarat. Mereka adalah orang-orang yang lalai. Ya. Orang-orang yang lain mengejar terus dunia. Bapak kalau mengejar terus dunia nggak akan ada habis-habisnya, capek mengejar dunia. Tapi kerja perlu sungguh-sungguh. Boleh sungguh-sungguh. Islam nggak melarang bapak kaya. Malah bapak harus menjadi orang kaya. Banyak sahabat Rasul yang kaya. Abu Bakar tuh kaya, Pak. Siti Khadijah
kaya. Utsman bin Affan kaya. Abdurrahman bin Auf kaya, Pak. Bahkan sahabat Rasul yang nggak miskin-miskin itu Abdurrahman bin Auf. Kata Rasulullah, ada 10 sahabatku yang masuk surga. Disebutkin dari urutan pertama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, terus Abdurrahman bin Auf yang terakhir. Ya Rasulullah, kok namaku yang terakhir? Engkau paling lama, uangmu banyak, enggak berseri, ibarat tisu, diambil ada lagi, diambil ada lagi, diambil ada lagi. Wah, 7 turunan nggak akan habis uangmu. Paling lama dihisapnya. Mikir Abdurrahman bin Auf, mau miskin biar nggak terlalu lama dihisapnya. Dijual, Pak. Dia beli saking banyaknya uang, ya, 2/4 uang hartanya dibeliin kurma busuk. Bukan kurma bagus, kurma busuk dibeli. Seluruh Mekah, seluruh Madinah, seluruh Mesir dibeli semuanya oleh Abdurrahman bin Auf. Kepengen miskin, beli, Pak. Pas dibeli dengan harga yang 3-4 kali lipat, udah kurma busuk saya beli, nggak mau yang bagus, yang busuk saya beli 2-3 kali lipat, 2 kali lipat atau 3 kali lipat, dibayar oleh Abdurrahman bin Auf. Senang, Pak. Jatuh miskin nih kita, kata Abdurrahman bin Auf. Taruh di gudangnya itu kurma busuk. Nggak sampai 1-2 hari, penduduk Mesir dilanda penyakit kulit. Obatnya kurma busuk. Raja memanggil para menterinya, siapa yang punya kurma busuk? Abdurrahman bin Auf, raja. Sampaikan ke Abdurrahman bin Auf, saya beli 10 kali lipat. Datang ngebeli 10 kali lipat. Kalau nggak dikasih, maka penduduk Mesir banyak yang mati. Akhirnya kata Abdurrahman bin Auf, ya Rasul, saya nggak jadi miskin. Kan memang begitu Pak rezekinya. Memang begitu garis takdir yang Allah beri. Rezeki itu nggak akan kemana, Pak. Bapak ngejar-ngejar rezeki, kalau andai kata memang bukan rezeki Bapak, nggak akan kegenggam itu rezeki. Tapi Bapak nggak kejar, rezeki itu akan nyamper sendiri seperti Abdurrahman bin Auf. Kenapa? Karena Abdurrahman bin Auf bukan hanya kaya raya, bukan hanya saudagar yang sangat luar biasa, karena dia juga walaupun dunianya tercukupi, anugerah Allah yang begitu luas diberikan kepada Abdurrahman bin Auf, tapi Abdurrahman bin Auf tidak pernah lupa kepada Allah. Ada keseimbangan antara dunia dan akhirat. Silakan kaya, nggak apa-apa. Tapi kekayaan yang Allah berikan kepada engkau, jangan taruh di hatimu, taruh di dalam genggaman tanganmu. Tuan Syekh Abdul Qadir punya kuda yang begitu gagah dan mulus serta mahal harganya. Punya 40 ekor kuda. Kalau andai kata kuda yang paling bagus itu seharga misal 500 juta sampai 1 miliar, Tuan Syekh Abdul Qadir seharga itu 40 kuda. Ada orang yang menjadi muhibbin. Ada seseorang di negeri Yaman yang memang cinta dengan Tuan Syekh Abdul Qadir. Dia tuh senang mendengar riwayat-riwayat Tuan Syekh Abdul Qadir. Maksud dia dari negeri Yaman itu menuju ke Baghdad sebagai rasa mahabbahnya ingin berjumpa dengan Tuan Syekh Abdul Qadir. Sampai di kota Baghdad, dia mendengar kalau Tuan Syekh Abdul Qadir itu bukan hanya mendengar, dia sampai di satu tempat di rumah Tuan Syekh Abdul Qadir, melihat rumah Tuan Syekh Abdul Qadir itu seperti istana. Bahkan kandang kuda yang memang ada 40 ekor kuda yang dimiliki oleh Tuan Syekh Abdul Qadir itu
ya lantainya seperti lantai yang marmer sangat mahal. Kandang kudanya mewah. Akhirnya tersirat dalam kolbunya, katanya seorang wali, tapi masih cinta dunia. Karena rasa cintanya tadi ingin berjumpa Tuan Syekh Abdul Qadir, karena tersirat seperti itu, akhirnya dia urungkan. Akhirnya tidak berkunjung kepada Tuan Syekh Abdul, dia berkunjung kepada salah satu paranormal atau salah satu orang pintar. Setelah itu nggak lama kemudian dia jatuh sakit. Dia sakit, tidak ada obat yang bisa menyembuhkan penyakitnya. Dia datang ke salah satu sahabat yang paranormal. Kata sahabatnya, obatnya adalah, obat sakitmu itu adalah terapi 40 ekor hatiku kuda. Tapi syaratnya kudanya harus kuda yang bagus, harus kuda yang mulus, harus kuda yang gagah. Di kota ini hanya satu yang dimiliki oleh Syekh Abdul Qadir. Dia punya 40 kuda. Disarankan oleh orang tersebut agar dia datang ke Tuan Syekh Abdul Qadir, agar Tuan Syekh Abdul Qadir bisa memotong kudanya setiap 1 hari 1 ekor, diambil hatinya untuk diberikan kepada orang yang sakit tersebut. Dia datang setiap hari, dipotong oleh Tuan Syekh Abdul Qadir. Selama 40 hari dia terapi makan hati. Setelah itu dia sembuh. Dia malu datang ke Tuan Syekh Abdul Qadir. Sebelum dia bertanya, Tuan Syekh Abdul Qadir sudah menjawab, sesungguhnya 40 ekor hati kuda ini memang untuk kamu. Aku tahu kalau kamu itu nanti akan mendapatkan sakit yang tidak ada obatnya, dan obatnya ada terapi 40 ekor hati kuda. Karena tadi semula engkau datang kepadaku karena rasa cinta dan mahabbah. Pas engkau melihat istal rumah kudaku begitu mewah dan tersirat dalam kolbumu, seorang wali masih mencintai dunia, akhirnya engkau berkunjung ke tempat yang lain. Kata Tuan Syekh Abdul Qadir, akhirnya dia minta maaf. Jadi Tuan Syekh Abdul Qadir itu dunia hanya di genggaman. Kalau dunia ditaruh di dalam kolbu, datang fakir miskin, datang anak yatim, datang pengurus masjid, minta zakat, minta sedekah. Karena taruhnya di hati, enak aja. Bukan nyari capek-capek. Karena naruhnya di bangun pagi, pulang malam, udah dapat rezeki, diminta. Jadi desa Alabah. Ya di Sa'labah, karena naruh dunia ini. Makanya kalau punya uang taruh di tangan, jangan taruh di hati. Andai kata ada fakir miskin, kasih. Andai kata ada pengurus masjid minta sedekah, kasih. Kalau andai kata Ustadz Asep, Pak Ahmadun udah waro-waro mau manakib, kasih. Iya Pak, ini kan namanya sodakoh. Nah, ini nih yang mau operasi pinter nih Pak, cerdas dia, ya, cerdas. Dia bawain sedekah, makanan, doain saya besok mau dioperasi, cerdas. Kenapa? Karena sodakoh bisa menyembuhkan orang yang Ispi mardakum bis sadaqah. Obati penyakitmu dengan sedekah. Bapak misal sakit bisul udah sebulan nggak sembuh-sembuh, bawa duit atau bikinin makanan yang enak, kasih ke majelis zikir, bawa ke rumah anak yatim, kasih fukoro dan masakin, kasih juga orang-orang jompo. Udah tiap pagi kasih. Itu nyembuhin Pak. Itu kan hadis. Dawu mardakum, obati orang yang sakit dengan as-sadaqah tanfa'ul bala. Sedekah itu nolak bala. Ya. Sedekah nolak bala. Pinter nih Pak. Ya. Ustaz doain
Mudah-mudahan besok operasinya lancar. Mudah-mudahan besok operasinya dimudahkan. Semoga diberikan keselamatan, disehatkan, dipulihkan secepatnya oleh Allah. Pinter Pak. Cerdas itu namanya. Namanya cerdas. Nah, kalau Bapak segala masalah susah dipecahkan sedekah. Sedekah banyak manfaatnya. Jadi ya, agar basirah itu tajam, tidak apa-apa mengejar dunia, tapi tetap seimbang dengan banyak mengingat Allah dengan amal-amal soleh dan kebaikan-kebaikan yang memang Allah perintahkan. Pagi kerja, menjelang duha, menjelang jam 9, jam 8, jam 9 berhenti dulu sholat duha, kerja lagi, nanti berhenti zuhur, zikir lagi, habis sholat duhur, zikir, makan, kerja lagi, nanti asar berhenti dulu, sholat, zikir lagi, maghrib, sholat, zikir lagi, ya, khotaman, nanti sebelum tidur zikir lagi, dan zikir, habis sholat sunnah zikir lagi, dan nanti menjelang jam 2 bangun. Ini namanya cerdas. Dunia dikejar, akhirat diraih. Basirah dipertajam dengan riyadhah, basirah dipertajam dengan amalia zikir harian, mingguan dan manakiban, dilanjutkan dengan amalia yang sunnah yang membuat basirah itu tajam, membuat basirah itu bersih, membuat basirah itu bisa memandang Sang Khalik, karena memang Allah punya tujuan untuk menciptakan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia agar manusia mengenalku, agar manusia bermakrifat kepada Allah, agar manusia mencintaiku. Jadi fungsi dan gunanya Allah menciptakan kita agar manusia mengenal Allah. Kalau sudah mengenal, kalau sudah cinta, kalau sudah dekat kepada Allah, maka basirah kita selalu memuji nama Allah. Basirah kita selalu mengingat nama Allah, maka basirah kita terkoneksi kepada Allah. Basirah kita bisa terhubung kepada Allah dengan barokah karomah guru bukan kita yang mampu, guru mursyid. Kok kenapa sih semuanya dinisbatkan kepada guru? Ya, dengan karomah dan barokah guru. Ya Pak, tanpa guru kita nggak akan kenal Allah. Laula murabbi la arabtu rabbi. Tanpa guru kita nggak akan kenal Allah. Dengan keberkahan dan kemuliaan guru, maka kita dikenalkan oleh guru kepada Allah. Dengan apa? Dengan zikir jahri, zikir. Itu tandanya kita sudah kenal. La ilaha illallah. Kenal itu namanya ma'rifat. Kenal namanya apa? Kalau menyebut nama Allah namanya kenal dengan nama-nama Allah, ma'rifatum bil asma. Sewaktu Bapak mengucapkan la ilaha illallah, itu namanya kita kenal kepada Allah dengan mengucapkan nama-nama Allah. Kalau sudah kenal mengucapkan nama-nama Allah, maka kenal dengan mengucapkan nama-nama sifat-sifat Allah. Allah sifatnya Rahman, Allah sifatnya Rahim, Allah sifatnya Latif, Allah sifatnya Khabir, ya. Kenal dengan sifat-sifat itu. Allah sifatnya Razak, yang maha pemberi rezeki. Bukan hanya kita yang dijamin oleh Allah rezekinya, binatang yang melata pun sudah dijamin rezeki. Bahkan binatang yang melata, bukan hanya yang melata yang dijamin, binatang yang terbang pun sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Nah, kalau sudah dijamin, kita dekati saja. Ya, siapa yang maha menjamin rezeki? Siapa? Allah. Kalau sudah dekat kepada Allah, Allah akan jamin kehidupan dan rezeki kita, pasti itu. Berapa banyak orang yang mencari kesenangan dunia, tapi dia tidak mencari kenikmatan dikala dia wafat. Ya. Kita ini Pak lagi ingin mencari nikmatnya wafat. Dengan kalimat la ilaha. Barang siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah pasti masuk
itu jaminan Allah. Mudah-mudahan dengan istiqamah kita di dalam mendekat kepada Allah dengan melaksanakan amaliyah-amaliyah, riyadhah-riyadhah harian, mingguan dan manakiban serta riyadhah-riyadhah yang wajib maupun yang sunnah, semoga Allah jadikan kita hamba-hamba Allah yang taat, yang soleh, yang juga yang mendekat dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bil barakah wal karam wa syafa'a syidi syama sahibul wafatajil arifin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dari kami cukup sekian, mohon maaf apabila kurang khilafan. Wallahu